Halo anak-anak sekalian, kuliah hari ini kita akan bahas mengenai uji fisik atau organoleptik dan uji laboratorium pakan ternak, khususnya pakan silase dan hay. Dasar teorinya adalah bahwa pada pakan ternak tertentu seperti silase dan hay bisa diuji secara organoleptik. Organoleptik di sini adalah dites dengan melihat baunya dengan dicium, teksturnya dengan diraba, dan juga dilihat warnanya dengan menggunakan mata. Dan juga untuk pakan silase itu dapat diuji secara laboratorium juga selain organoleptik. Penilaian silase di sini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik atau organoleptik dan secara laboratorium. Secara fisik, penetapan kualitas secara fisik meliputi fisik warna mendekati warna asli, tidak dikehendaki warna coklat apalagi hitam, tak berjamur, teksturnya jelas, tidak menggumpal, tidak lembek, tidak berlendir, tidak mudah mengelupas. Bau dan rasa asam, bebas dari bau manis, bau amonia, bau anyir, dan bau H2S atau hidrogen sulfida. H2S adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar, dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen atau aktivitas anaerobik. Penilaian fisik silase, ya, secara garis besar, maka perubahan fisik silase dievaluasi berdasarkan pendekatan melalui indera kita, yang mungkin ada faktor subjektivitasnya, sehingga pengalaman ini sangat menentukan ketepatan dari penilaian fisik dari silase kita. Penilaian secara lebih fair adalah apabila silase yang dihasilkan mempunyai kondisi yang sama atau yang paling mendekati asalnya, maka dapat dikatakan hasilnya baik. Jadi asal silase tadi misalnya dari rumput gajah yang berwarna hijau tua, maka nanti jika hasilnya itu mendekati kondisi saat dibuat, itu maka hasilnya bisa dikatakan baik. Skor penilaian fisik silase yang pertama adalah warna. Penilaian warna berskala 1 sampai 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Di sini skor 1 adalah jika warnanya hijau sederajat warna awal. Ini yang paling mendekati warna asli. Dan yang kedua kekuningan, sudah mulai berkurang warna hijaunya. Yang ketiga kuning kecoklatan, dan yang keempat yang paling kurang baik adalah warna coklat kehitaman. Yang kedua adalah penilaian aroma atau bau. Sama, penilaian bau ini berskala 1 sampai 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Yang terbaik adalah skor 1 adalah asam segar, tidak seperti cuka tetapi seperti yogurt. Kemudian yang kedua, asam ada bau cuka. Yang ketiga, bau asam tidak tajam dan ada bau sedikit manis. Kemudian yang keempat, baunya busuk, ada bau moldy atau bau jamur. Yang ketiga, penilaian ketiga adalah teksturnya dengan diraba, ya. Penilaian tekstur ini juga berskala 1 hingga 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Skor 1 adalah tidak menggumpal dan tidak berlendir. Ini yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, skor 2 sedikit menggumpal dan sedikit berlendir. Skor 3 menggumpal dan berlendir, dan skor 4 sangat menggumpal, lunak dan berlendir. Ini yang paling tidak dikehendaki. Kemudian pengujian secara laboratorium, ya. Penetapan kualitas silase secara laboratorium. Penetapan kualitas silase secara laboratorium meliputi pH, ya. pH rendah kurang dari 4,2, ya. Kemudian penetapan pH ini penting karena berkorelasi negatif dan sangat nyata dengan kandungan asam laktat. Apa artinya berkorelasi negatif dan sangat nyata? Ya, korelasinya adalah jika negatif artinya makin rendah pH, ya, maka kandungan asam laktat makin tinggi. Kemudian sangat nyata artinya apa?
Ya memang pH yang rendah itu menentukan kandungan asam laktat. Jadi bisa dipastikan bahwa makin rendah pH, maka kandungan asam laktatnya akan makin tinggi, dan ini yang dikehendaki ya. Kemudian asam butirat tidak ada atau rendah sekali, kurang dari 0,1%. Ya, ini tidak dikehendaki asam butirat itu. Asam astatnya juga rendah, 0,5 hingga 0,8%. Kemudian ini yang diinginkan asam laktatnya tinggi, yaitu lebih dari 3% dari bahan keringnya. Jadi antara 3,03 hingga 13,6% dari bahan keringnya. Kemudian N-amonianya juga diinginkan rendah, yaitu antara 1,02 hingga 2,87% BK atau bahan kering. Penilaian kualitas silase dengan menggunakan Flex Score, ya ini masih menggunakan secara laboratorium, karena di Flex Score ini ya skor Flex ya, atau kualitas silase dengan menggunakan skor Flex ini dihitung berdasarkan formula menurut Killick tahun 1986 sebagai berikut, bahwa skor Flex itu sama dengan 220 ditambah ya, dalam kurung 2 kali persen bahan kering dikurangi 15 tutup kurung kurangi buka kurung 40 kali pH nya. Jadi kita dengan mengetahui kandungan bahan kering dan pH, kita akan bisa menghitung kualitas silase dengan menggunakan Flex Score. Otomatis ya kita tentu memerlukan analisis kadar air untuk mengetahui bahan kering, dan juga kita perlu menentukan pH dengan pH meter atau dengan alat yang lain. Saya ambil kutipan aslinya supaya tidak menimbulkan misperception ya. Flex Score is a characteristic index of silage fermentation based on silage diameter, content, and pH. Flex Score is a characteristic index of silage fermentation based on silage diameter, content, and pH. Flex Score between 85 to 100 indicated silage in very good, is very good. 60 to 80 is good. 55 to 60 is moderate. 25 to 40 is fair, and less than 20 is low quality. So kita menginginkan Flex Score-nya setidak-tidaknya ya paling rendah adalah antara 25 hingga 40, karena ini masih fair. Tapi tentu saja kalau kita bisa mendapatkan skor di atas 85 atau sama dengan 85 ke atas, itu akan lebih baik lagi karena kondisinya adalah sangat bagus atau very good. Kemudian penilaian kualitas silase dengan menggunakan Flex Score ini ya disebabkan karena ya ini Killick tahun 1986 menggunakan bahan kering dan pH sebagai komponen skor Flex ya. Kenapa begitu? Menurut beliau bahan kering silase itu berhubungan dengan hasil fermentasinya. Bahan kering rendah itu berhubungan dengan banyaknya air tirisan dan asam butirat ya. Banyak air tirisan dan asam butirat ini tidak dikehendaki, jadi serendah mungkin, tadi sudah kita bahas. Lalu derajat keasaman atau pH juga digunakan sebagai komponen skornya ya, karena pH merupakan salah satu tolak ukur yang sangat menentukan kualitas silase, karena berkorelasi sangat nyata dengan kandungan asam laktat. Seperti tadi kita sudah bahas, berkorelasi negatif dan sangat nyata dengan kandungan asam laktat. Makin rendah pH, maka kandungan asam laktatnya makin tinggi. Jadi pH serta bahan kering berhubungan dengan kualitas silase, sehingga Killick membuat rumus dengan menggunakan dua komponen tersebut menjadi skor Flex. Penilaian kualitas silase dengan menggunakan Flex Score ya, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
Bahan kering dan pH silase menentukan skor flake, yang seterusnya menentukan kualitas silase. Menurut Yildiz et al., silase mengandung bahan kering 28% dan pH 4,23 sehingga menghasilkan skor flake 91,8, dan ini artinya di atas 85 sehingga berkualitas sangat baik. Very good, excellent. Silase dengan bahan kering 28,33% dan pH 4,43 itu menghasilkan skor flake yang lebih rendah tapi masih cukup bagus, yaitu 84,46. Kualitas sangat baik, meskipun tidak very good tapi ada di bawahnya sedikit, jadi sudah hampir mendekati very good. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah penilaian silase kita berlanjut ke penilaian hijauan kering atau high. Apa sih high itu? Hijauan kering dalam bahasa Inggris disebut hay, kalau dalam bahasa Holland hooi, adalah hijauan pakan atau forages. Rerumputan, legum, hijauan lain. Ya, hijauan pakan atau forages itu terdiri dari rumputan, legum, hijauan lain yang dipotong saat menjelang berbunga. Kandungan nutrien atau gizinya masih tinggi, dikeringkan sampai kadar air tinggal sekitar 10 hingga 20%. Kadar air rendah, tidak lagi terjadi respirasi dan fermentasi. Hijauan pakan menjadi tahan lama, disimpan tanpa perubahan nilai gizi yang signifikan. Itulah tujuan dari pengeringan, sehingga dia bisa disimpan lebih lama dan lebih awet. Penilaian high bagaimana? Kualitas high dapat ditentukan di lab dengan analisis kimia untuk mengetahui komposisi kimia. Ya, pertama. Kemudian juga bisa ditentukan berdasarkan pengamatan fisik. Kualitas high sangat dipengaruhi oleh kualitas awal, yaitu kondisi hijauan pakan yang akan dibuat high. Jadi kondisinya awalnya sudah bagus, itu akan berusaha dipertahankan dengan proses ini sehingga tidak terlalu banyak terjadi pengurangan. Tapi memang kalau kualitasnya awalnya sudah baik, sehingga kualitas akhirnya juga cenderung akan lebih baik. Kualitas high ditentukan atau dipengaruhi oleh ini umur pemotongan hijauan, keadaan daun, yaitu rasio batang dengan daun, warna, kelembutan, banyak sedikitnya kotoran atau weed yang akan nantinya digunakan sebagai pengurangan nilai. Nah, faktor-faktor inilah yang akan digunakan dalam scoring penilaian high sebagai berikut. Berdasarkan kelima kriteria tadi di atas, maka dibuat scoring untuk setiap kriteria sebagai berikut. Yang pertama, umur pemotongan. Ya. Umur potongan sebelum berbunga itu skornya 36 hingga 40. Permulaan berbunga 28 sampai 35, tengahan berbunga 20 hingga 27, mulai berbiji 12 hingga 19 skornya. Keadaan daun. Daunnya banyak 26 hingga 30, daun sedang 21 hingga 25, batang sedikit 16 hingga 20, batang banyak 11 sampai 15. Jadi ada yang keadaan daunnya itu masih ada batangnya dan ada yang tidak ada batangnya. Atau ya saya yakin tetap ada ya, cuma mungkin mayoritas daun, kalau yang ini didominasi oleh batang. Dan untuk warna, hijau alamiah itu skornya 16 hingga 20, pucat 11 hingga 15, kuning coklat 6 sampai 11, coklat hitam 5 hingga 6. Kelembutan, kalau lembut 9 sampai 10 skornya, agak lembut 7 sampai 8, agak kasar 5 hingga 6, dan jika kasar skornya 0 hingga 4. Nah, untuk yang kelima ini adalah faktor pengurangan nilai. Jadi jika kotoran tidak ada, maka tidak ada pengurangan nilai. Pengurangan nilainya 0. Kotorannya sedikit hanya dikurangi 5, kotorannya banyak dikurangi 15 skornya, dan kotoran sangat banyak dikurangi hingga 30. Nah, ini cara menilainya. Tetapkan angka penilaian pada penentu kualitas, yaitu butir 1, 2, 3, 4 ya. Jumlahkan, kemudian kurangi dengan butir 5 sebagai pengurang. Ketentuan nilai ya, setelah Anda jumlah dan dikurangi, maka akan kita masukkan kriteria high sangat baik jika lebih besar atau sama dengan 87, baik jika kurang dari 87 tapi lebih besar dari atau sama dengan 57, sedang jika lebih kurang dari 57 tapi lebih dari 43, dan jelek jika
kurang dari 43, jadi skornya sangat-sangat rendah. Ini kurang dari 43 kita kategorikan jelek. Sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini kita akan bertambah pengetahuan untuk bagaimana menilai kualitas pakan secara fisik dan lab pada pakan silase dan juga pakan hay. Selamat belajar.